bisa menerima proses dulu. Tapi iya, Tapi kayaknya hambanya susah nih. Kayak wah tidak enak ya atau gimana? itu dulu Kak. Tapi kayak eh, bertambahnya usia sekarang kayak bisa lah untuk menerima proses. Bisa minimal proses. Iya, dari iya, dari kerjaan eh, saat kayak sudah berada di dunia kerja itu mengerti sih kalau benar-benar proses itu penting gitu untuk Iya. kita. Kita contohnya kayak apa sih? Kan dunia kerja nih kan teman-teman yang beberapa di tempat ini masih ada yang sekolah. Kayak dunia kerja itu masih gambaran dari orang tua. Nah, tapi bagaimana nih bisa melewati? Apa sih tantangannya supaya gambaran toh buat teman-teman kita nih yang wah nanti di masa depan akan seperti ini gitu. Eh, Tantangan pekerjaan banyak pasti. Kenapa? Boleh bilang? Tantangan pekerjaan pasti banyak. Banyak ya. Iya, dari bosnya, dari teman-temannya, dari eh, lingkungannya juga yang kurang nyaman. Tapi di situ kita kayak belajar bahwa eh, di situ kita bisa dibentuk gitu. Ah, contohnya Karakter. boleh ada contoh spesifik nggak? Contohnya saya kayak yang seperti yang saya bilang tadi kalau saya susah dibentuk begitu. Tapi dari pekerjaan ini kayak dari lewat pekerjaan itu bisa menerima sedikit. Ya contohnya mungkin apa ya? Apa yang buat mungkin nggak bisa ditegur atau apa seperti itu. Ditegur bisa. Oke oke oke. Jadi oke kita lanjut guys. Jadi teman-teman sekali lagi bahwa dalam kehidupan kita nggak bisa lari dari namanya proses. Karena waktu kita masih hidup itulah proses sampai kita akan kembali ke apa yang Tuhan mau. Bahkan kembali ke rumah Tuhan. Nah teman-teman, tadi kan kita sudah baca nih ayatnya. Masih ingat gak ayatnya di mana? Masih ingat ayatnya di mana? Yang pertama tentang penjunan. Di mana itu? Yeremia? Masa dilupa? Yeremia 18 ayat 1 sampai 6. Nah, oke. Saya mau tanya dulu sama Hendro. Hendro? Oke, silakan. Hendro, menurut Hendro, apa sih yang tadi di Yeremia itu yang Hendro baca, apa sih yang Hendro bisa dapatkan buat Hendro sendiri? Bisa dibagikan Hendro? Yeremia 18 ayat pertama sampai yang ke-6. Tentang penjunan tadi. Apa sih yang bisa Hendro dapat? Gugup mereka nih, gugup. Ayo, Hendro, ada dapat sesuatu? Atau Clarin nih, siapa tahu dapat ya? Iya kan, Clarin kira-kira ada sesuatu nggak yang bisa Clarin dapat? Ada nggak, Clarin? Hendro sudah? Bagaimana, Hendro? Oke, ke Kak Kesia dulu mungkin. Boleh dikasih mic-nya ke Kak Kesia? Kesia, kira-kira apa sih yang Kesia bisa dapat dari masalah penjunan tadi? Maju-maju dikit. Silakan Kesia. Oke, kalau dari saya itu di Yeremia 18 ayatnya yang keempat. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Ya, kira-kira itu apa sih? Ya, jadi kalau hal yang bisa saya dapatkan itu,
kalau kita tidak taat sama proses, kalau kita lari dari proses, Iya, proses. otomatis, ya betul. Kalau kita lari dari proses, ya otomatis prosesnya itu kita tidak akan selesai dengan baik. Pasti ada bolong-bolongnya lah, dan itu tentunya tidak akan jadi sempurna gitu. Dan kita pun kalau sudah begitu itu ya bukan tidak sih, ya tapi begitulah, tidak bisa dipakai untuk menjadi alat begitu. Nah maka dari itu kalau sudah ada dari kita yang mulai belok kiri, belok kanan, dari apa yang seharusnya kita lakukan itu, ya itu yang seperti yang Kak Daniel sudah sampaikan tadi, pasti akan dihancurkan dan dimulai lagi dari awal. Nah tapi kadang itu memang proses, ya pastinya proses tidak enak lah ya. Ya pasti Tuh, dong. ya pasti dong. Gak ada yang suka. Cuman kadang kita lupa juga kalau sebenarnya itu proses untuk diri kita juga. Kadang kita lupa ini. Kayak kadang kita pikir Tuhan itu kayak Tuhan kayak jahat sama saya ini Tuhan. Kalau bisa dihindari, kalau boleh dihindari nih, nggak iya, bisa. kalau bisa kayak tolong lewatkanlah cawan ini daripada aku, tolong. Tuh, tapi kadang kita tidak sadar kalau sebenarnya Tuhan itu punya maksud baik dalam hidupnya kita. Tapi ya begitu, tidak ada yang simsalabim boom jadi. Betul. Pasti harus lewat proses yang, dan proses pun tidak pendek, pastinya akan panjang. Betul. Artinya gini teman-teman, kalau ada sesuatu bejana yang rusak, paham gak sih kalau bejana itu rusak? Apakah itu sudah berakhir? Saya mau tanya teman-teman, menurut Endro, kalau bejana itu rusak, apakah itu sudah akhir? Kalau bejana itu rusak, apakah sudah selesai? Tidak. Oke, tidak. Kenapa bisa tidak? Menurut Endro, kalau bejana itu tiba-tiba rusak, apakah selesai Mi? Kalau sebagai penyunan, aduh rusak, biarkan Mi. Apakah seperti itu? Tidak. Harus dibuat lagi. Nah, seperti yang tadi kita lihat, bahwa waktu sesuatu bejana itu rusak, artinya begini, gagal itu bukan akhir. Dalam hidup ini pernah gagal tidak? Ada yang pernah gagal? Tes sekolah, nggak lulus gitu. Atau tes mau masuk SMP, SMA, yang SD. Apa sih ada yang SD di sini? Nggak ada. SMP, lambaikan tangannya. Yang masih SMP, ada, masih ada. 1, 2, masih ya. Yang SMA, oke, ada 2 orang. Yang kuliah, ada bertiga kita di sini. Nah, pernah gak sih alami kegagalan dalam hidup? Contoh ujian, pernah dapat nilai merah gak? Atau pintar semua ini 9, semua 8 gitu. Kalian ini dengar atau enggak? Kira-kira pernah enggak alami kegagalan dalam hidup? Pasti pernah dong. Contoh, gagal kenapa? Gagal, ya itu tadi yang Anda bilang, ujian sekolah. Ujian sekolah. Andrew pernah gagal apa? Dan naik rank begitu. Amin Andrew. Pernah gagal enggak sih? Dekatin. Andrew? Pernah enggak? Ya bebas di mana? Di sekolah pernah? Nggak pernah. Wih, luar biasa Andrew ini. Anak teladan dia, luar biasa. Ranking berapa Andrew? Oke. Mungkin Grace kalau saya nggak salah. Bener ya? Grace pernah alami kegagalan nggak dalam hidup? Pernah ya? Kalau boleh tahu itu apa? Contoh lah yang pernah Grace alami. Masih ingat? Pernah gagal inilah. Iya bebas, di mana saja. Di sekolah boleh. Nilai rendah. Dapat nilai rendah. Nilai apa itu kalau boleh tahu? 78 itu rendah, wow luar biasa. Pernah ada yang dapat 5? Kalian gak lewati UN ya? Ujian nasional? Belum ya? Sedikit lagi sudah mau ketemu lagi ya. Selamatlah buat adik-adik sekalian. Karena setahu saya UN akan diulang kembali ya. Sejarah akan terulang kembali. Bagaimana rasanya belajar, buku-buku UN setebal harapan orang tua ya. Tapi percayalah bahwa semuanya kita harus lewati.
Nggak mungkin kita mau skip, Kak saya mau langsung SMA Kak, nggak mau saya kelas 3 dulu. Nggak bisa, harus kelas 3 SMP dulu baru naik kelas 1 SMA. Nggak bisa Kak saya mau langsung kuliah Kak, kamu aja belum selesai SMA, nggak bisa. Jadi ada stepnya, ada yang harus dilewati, proses itu harus diikuti. Kita nggak bisa lari. Nah, anak panah itu harus diruncingkan. Jadi proses itu sakit, tapi diperlukan agar hidup kita berdampak. Amin. Nah, siapa tahu nih Kak Jen ada nggak sih proses yang bermakna dalam hidup ini, atau pernah kehilangan lah atau apalah gitu, yang sangat-sangat mengingatkan sekali sampai sekarang. Mungkin ada? Apa tentang proses? Ya, tentang proses lah. Pasti kan ada hal yang susah dilewati, itu kan proses juga. Ada nggak? Kalau tentang proses banyak sih kalau tentang proses. Iya, yang paling membekas gitu. Mungkin waktu kehilangan kali ya. Kehilangan. Waktu saya SMP, soalnya tuh kayak waktu itu kebetulan kayak tidak ada clue, tidak ada tanda, terus kayak tiba-tiba ditinggalkan sama Maceku. Jadi kayak, dan bisa dibilang kayak itu saya berada di zona nyamanku pada saat itu. Dan kebetulan juga itu hari saya lagi, pokoknya saya waktu itu saya ingat sekali, pagi-pagi saya ditelepon bilang kayak ke rumah sakit, disuruh ke rumah sakit. Terus siangnya saya mau ujian, saya masih mau UAS itu hari. Beratnya hidup dia. Berarti kok kelas 3 SMP saat itu? Kelas 3. Dan waktu itu masih yang kayak, hah ini apa kah begitu, maksudnya kayak saya masih tidak mengerti ini apa begitu. Saya masih yang kayak rasa ini kayak kejadian apa begitu, kayak saya masih betul yang kayak masih tapi anak-anak. Tapi tidak begitu. Ada clue sama tidak sekali? Tidak ada, jadi kayak hah ini apa, terus setiap kayak saya selalu tanya misalkan kayak kenapa, misalnya kayak mama kenapa begitu, terus selalu jawab kayak enggak ada Ji, baik-baik Ji, terus kayak sehat-sehat Ji gitu. Terus kayak tiba-tiba ya sudah, akhirnya saya kayak tenang-tenang Ji, karena dibilang kayak sehat-sehat Ji, baik-baik Ji. Akhirnya saya di rumah yang kayak ya sudah layaknya seperti anak SMP pada umumnya, yang belajar, terus tidur, makan, ya kayak gitu. Teladan kayaknya. Kalau saya dulu pulang belajar, main game. Dulu kan COVID ya, masih di rumah. Oh COVID. Iya, itu sudah COVID nih. Terus kayak tiba-tiba, dan pada saat itu juga saya mau masuk SMA. Dan di situ awalnya saya minta mau SMA di luar kota. Tapi ya kayak Mas Eko jawab, Kak, nggak usah Mi, kau di Makassar saja, temani papamu. Dan ternyata banyaklah tanda-tanda yang sebenarnya Tuhan kasih, tapi sebenarnya kadang kita nggak pahami begitu. Jadi kayak sama seperti kayak baru saya renungkan, oh ternyata Tuhan sebenarnya sudah kasih tanda banyak, tapi ya layaknya seperti anak dan mama yang kayak biasa banyak saja, larangannya. Yang jadi saya pikirnya kayak oh biasa gini, kayak memang Macaiku begitu, orangnya memang nggak mau ditinggalkan, orangnya memang ya anak bungsu, seperti anak bungsu yang memang nggak dikasih keluar, nggak dikasih apa-apa sendiri. Jadi saya pikirnya oh sudah biasa aja begitu, memang anak begitu, memang kasihnya ibu seperti itu. Kan. Tapi ternyata itulah tandanya Tuhan. Dan singkat cerita, itu hari akhirnya meninggal Mima Ceko, dan di situ saya langsung merasa kayak langsung kosong dalam hidupku begitu, kayak hari demi hari saya jalani kayak ada sesuatu yang hilang, tapi kayak nggak bisa diisi sama apa-apa. Dan saat itu kayak waktu itu kan juga masih ibadah online di rumah. Jadi kayak ya sudah ibadah online seperti biasa. Di situ saya berpikir kayak misalnya di situ juga kadang setel terus present worship apa, dan akhirnya satu hari Tuhan datang, misalnya kayak Tuhan disitulah titik baliknya saya sama Tuhan. Di kayak istilahnya kayak dipanggil lebih serius sama Tuhan. Dan di situ
kayak dipanggil awal mulanya sama Ji kayak dibaptis dan saya dikasih kayak mimpi begitu sama Tuhan dan saya minta tanda, akhirnya dikasih tanda lagi, akhirnya ya sudah berarti ini tanda dari Tuhan. Dan akhirnya saya memutuskan ya untuk baptis dan salah satu kerinduannya Maceku dulu itu sebelum dia meninggal sebenarnya lihat saya baptis. Dan pada saat di mimpiku Tuhan kasih mimpi saya dibaptis sama Maceku. Dan itu betul-betul kayak sesuatu hal yang buat sebenarnya saya yaudah Tuhan kenapa saya selalu tunda-tunda kalau misalkan Maceku suruh ke baptis atau kayak sebenarnya kenapa istilahnya kayak masih masih mencari kesenangan dunia begitu. Dan akhirnya sendiri ditangkap Tuhan lewat ya peristiwa-peristiwa kayak begini. Akhirnya dari situ banyak belajar, banyak diproses lah sama Tuhan sampai akhirnya sekarang. Jadi kayak keren. Kalau boleh tahu Jen, pernah nggak sih kayak ya memang nggak mudah ya kehilangan seseorang apalagi orang yang kita sayangi, terutama orang tua. Bersyukurlah buat kita teman-teman yang masih punya orang tua ya. Mungkin masih dimarah-marah, kak orang tua aku dulu cerewet sekali kak. Bersyukurlah masih ada orang tua yang masih peduli dengan hidupmu. Di luar sana banyak yang kehilangan. Nah Jen, boleh tanya nggak sih kayak pernah nggak sih di satu momen kayak sedih sekali kayak seandainya ada mama di sini. Dan bagaimana Jen itu bisa kalau mau dibilang escape dari hal ini? Kan butuh waktu lama ya. Tidak mudah merelakan orang yang pergi. Move on-nya itu agak lama. Itu bagaimana? Pernah nggak sih alami? Kalau dibilang pernah, sebenarnya di setiap momen sih rasanya memang mau selalu sama mama. Sampai sekarang pun sampai kayak selalu berandai-andai kalau misalkan kayak lulus kuliah ada mama, kalau misalkan melahirkan pun saya maunya sama mama. Dan banyaklah hal, salah satunya waktu saya graduation SMA. Graduation SMA kan sama rata-rata sama mama ya. Iya betul. Di situ kayak saya rasa Tuhan seandainya di sini ada mamiku juga. Tuhan seandainya, tapi kayak ya manusia hanya bisa berandai-andai, tapi ya sebenarnya Tuhan yang pegang kendali ya. Betul. Dan satu hal yang saya belajar sebenarnya manusiawi ya rasa begitu, tapi yang Tuhan mau ajarkan ke saya itu sebenarnya bergantung sepenuhnya sama Tuhan. Jadi kayak kalau mau dibilang manusiaku sih masih mau sekali, kayak mamaku tuh berada di sampingku selalu, kayak di setiap musimku lah pasti selalu mau. Tapi ya takdirnya Tuhan, manusia nggak bisa bikin apa-apa, jadi kayak cuma bisa menjalani. Jadi kayak yang selalu mungkin Tuhan mau jadikan saya berkat bagi orang lain. Amin. Tuhan mau menjadikan saya lebih kuat dari yang kemarin. Yes. Dan pasti Tuhan punya rencana melalui kejadian-kejadian yang saya alami. Betul. Kejadian-kejadian yang Tuhan izinkan terjadi sama saya. Ada banyak banget sekali hal-hal yang Tuhan ajarkan lah sama saya. Dari yang istilahnya kayak dari istilah remaja ke dewasa itu salah satu momen yang bisa dibilang juga cukup berat ya. Kayak peralihannya. Betul. Peralihan dari remaja ke dewasa itu bisa dibilang cukup sulit, apalagi bagi wanita. Kayak banyak sekali mungkin kalau laki-laki kayak enggak Ji begitu karena ya mungkin itu. Karena enggak merasakan Ji begitu. Maksudnya betul. Beda dengan cewek yang merasakan peralihan dari remaja ke dewasa itu. Apalagi saat itu tidak ada sosok ibu. Iya, apalagi saat itu ya istilahnya kayak di keluarga aku tuh saya sendiri cewek, jadi kayak istilahnya ya kayak tidak ada orang yang mengerti ya, posisiku betul. Pada saat itu. Dan adunya ke Tuhan.
kayak ceritanya ke Tuhan, hanya bisa ke Tuhan. Ke laki-laki kan kayak jarang, misalnya kayak tidak mungkin Mila. Iya, dan pada saat kayak misalnya sibuk lah dengan dunianya juga sendiri, kerja dan segala macam. Ya sudah, di situ saya belajar kayak memang hidup itu sangat singkat, dan disingkatnya hidupnya kita, apakah kita mau bergantung sama Tuhan? Itu betul-betul pertanyaan terbesar dalam hidupku. Disingkatnya hidupmu, apakah kau mau berserah penuh sama Tuhan? Dan kejadian terakhir kemarin waktu Oma meninggal, itu Oma dari Maceku juga. Dan hal yang selalu kayak bikin sedihnya, karena setiap saya ketemu Oma selalu bilang, ih besarnya cucuku meskipun tidak ada mamanya. Situ saya kayak teringat lagi ya. Teringat, dan saya cuma mau bilang kayak kalau misalkan saya ada sekarang, ya bukan karena kekuatanku sendiri begitu ya. Karena Tuhan selalu kasih saya kekuatan untuk bisa hadapi semuanya. Meskipun ya tidak mudah. Iya, kadang kayak nangis, masih mau, kadang dagingnya kita kayak Tuhan, saya juga mau kayak begitu Tuhan. Kadang kayak masih iri sama orang lain yang kayak istilahnya orang tuanya masih lengkap. Dan ya saya cuma mau bilang bersyukurlah teman-teman yang mungkin masih memiliki orang tua yang lengkap. Dengar tuh. Yang jujur lah, kayak berada di umur-umur kalian, kadang saya waktu itu juga merasa kayak, iya apakah ini mamaku, papaku suka sekali marah-marahin saya. Kayak apakah suka sekali Kak dilarang-larang ke sini ke sana, dilarang-larang ke sini ke situ, sedikit-sedikit salah, sedikit-sedikit dimarahi. Tapi suatu hari kalau misalkan teman-teman kehilangan, justru itulah yang hal yang paling dirindukan sama teman-teman. Jadi kayak bersyukurlah ada yang ingatkan teman-teman, ada yang kayak masih menjaga teman-teman lah, begitu istilahnya. Kalau misalkan sudah tidak punya orang tua, tidak ada yang ingatkan lagi, tidak ada yang larang-larang lagi. Itu bisa dibilang kayak memang bebas, tapi ada yang hilang. Ada yang hilang, dan kayak tergantung dirinya kita bisa menjaga enggak dengan baik. Yes, betul. Saya setuju. Jadi teman-teman, kita bisa lihat dari kehidupan orang bahwa kalau hari ini kamu masih punya orang tua di luar sana yang masih kelihatannya ini cerewet banget ini orang tua saya, atau mak saya sudah gede nih, saya sudah bisa, terserah saya kan mau saya, ya kan, hidup saya nggak pernah milih untuk lahir, kadang kan kita gitu ya kan. Tapi bersyukurlah waktu kamu masih punya orang tua. Mungkin pandangan kita bilang, wah jahat banget ini orang tua saya, ya kan, orang tua saya tidak kayak orang tua di luar sana yang ya apapun itu, bersyukurlah kalau kamu masih punya orang tua. Yes, kita sudah lihat kesaksian dari Jen dan cukup menguatkan, dan itu bukan hal yang mudah bagi saya. Mungkin saya nggak tahu kalau saya juga kehilangan dengan hal yang sama, saya nggak tahu perasaan saya bagaimana, mungkin kayak patah hati sedunia apalah bagaimana. Tapi Jen bisa lewati tentunya bukan dengan kekuatannya sendiri. Dan lihat kalau dia masih hidup hari ini, kalian masih lihat pampangnya, ya kan, artinya dia sudah lewati. Artinya bukan berarti sudah selesai. Jangan, bukan tanda kutip. Jen sudah kehilangan mamanya, baru-baru kehilangan omanya, turut berduka sebelumnya. Ya. Thank you. Dan dia bisa lewati hal itu. Tentunya ada sesuatu yang baik pasti Tuhan sediakan. Tahu Jen? Yes. Dia jadi lebih apa? Dia lebih mandiri. Dia jadi orang yang lebih kuat, tidak bergantung lagi sama orang tuanya. Dan itulah proses, teman-teman. Dan begitulah contoh proses dalam hidup kita juga. Kalau mungkin orang tua kita bisa saja tidak ada yang abadi kan, orang tua bisa dipanggil Tuhan, siapapun, sampai kamu nggak punya siapa-siapa. Tapi ingat satu hal, kamu masih punya seseorang yang setia di dalam hidupmu, menemani setiap perjalanan. Siapa itu? Tuhan. Amin. Izinkanlah Tuhan memproses hidup kita. Dan sekali lagi, Roma 9 ayat 20 boleh dibuka, nanti Kesia boleh bantu baca. Roma 9 ayat 20,
supaya kita jangan lari dari proses. Andrew boleh dikasih mic-nya? Roma 9 ayat 20. Roma 9 ayat 20. Siapakah kamu, hai manusia, maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Oke, kita tidak bisa seenaknya protes pada Tuhan. Apapun yang terjadi. Kenapa aku dibentuk seperti ini? Kenapa saya yang hadapi hal ini? Kelihatannya kenapa cuman saya yang paling tersakiti di dunia ini? Ingat, orang yang merasa dirinya paling tersakiti di dunia ini itu orang yang egois. Semua orang punya prosesnya. Semua orang punya prosesnya. Jadi waktu kamu sedang diproses, belajar satu hal, mengucap syukur. Kak Jen tadi juga sharing bahwa, ayo teman-teman, waktu kamu nggak tahu apa yang harus diperbuat, kita mau pakai cara apapun, lakukan satu hal yang paling sederhana, namun kadang susah untuk dilakukan. Apa itu? Praise and worship. Puji Tuhan. Wow, nyanyian yang dibangun atas air mata, nyanyian yang dibangun kayak, sadarkah kita sebuah pujian, worship itu bukan hanya sekedar menyanyi sebuah lagu, tapi ada sesuatu yang sedang disembahkan di sana. Ada nilai di sana. Waktu kita bilang Tuhan baik, walaupun keadaan kita sebenarnya tidak baik. Waktu kita baca Tuhan baik, wah, itu sulit teman-teman. Tuhan tahu tujuannya. Ingat, Tuhan gak pernah jahat dalam hidup ini. Gak pernah. Dia tahu tujuan teman-teman. Oh, ada Edlin, kita doakan juga Edlin, saya ingat dia. Dia sedang, teman-teman sekedar info, Edlin sedang habis alamin kecelakaan. Dia patah kaki. Ada 2 teman kita yang kecelakaan. Ada juga, siapa lagi namanya? Siapa lagi namanya? Yang laki-laki? Yang kecelakaan? Yang di Toraja? Al, ya betul, Gerald. Ya, dia juga kecelakaan, dia alami patah tulang. Ya, hati-hatilah teman-teman untuk berkendara yang sudah punya kendaraan ya. Apapun bisa terjadi, hidup ini singkat. Ya, siapkanlah hidup yang baik-baik. Kita doakan juga buat mereka. Ingat Tuhan punya tujuan masing-masing buat kita. Keisha, Andrew, Clarin, semua kita tempat ini. Tuhan punya tujuan dan maksud yang besar. Kalau Tuhan izinkan itu terjadi dalam kehidupan kita, hendaklah kamu mengucap syukur. Kenapa? Kamu spesial, kamu dipilih untuk melewati hal ini. Untuk apa sih? Seperti yang Kakak Jen bilang tadi, supaya dia bisa jadi berkat buat orang lain di luar sana. Mungkin orang lain yang sama-sama mengalami hal yang sama. Kenapa kadang, Kak, kenapa saya yang alami? Ingat tidak? Kisah Petrus nih, waktu dia Tuhan Yesus bilang, apakah engkau mengasihi aku? Berapa kali? Ada yang masih ingat berapa kali enggak? Ditanya sama Petrus. Berapa kali Kesia? Apa yang dibilang sama Petrus? Apakah engkau mengasihi aku? Terus Petrus jawab apa? Iya. Iya, aku mengasihi kamu ya. Tapi Tuhan jawab apa sih? Ingat gak Tuhan jawab apa? Kesia, ingat gak apa yang Tuhan bilang sama Petrus? Gembalakanlah domba-dombaku. Nah, berapa kali juga dibilang itu? 3 kali. Pernah nggak? Itu apa sih maksudnya? 3 kali Tuhan bilang. Kan yang ditanya gini, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Ya Tuhan, saya mengasihi kamu. Oke, gembalakanlah domba-domba aku. Pernah nggak ini Tuhan maksudnya apa sih? Pertama yang saya pikir itu apa? Bangun gereja. Oh, nanti selesai ini Petrus bangun gereja, begitu gembalakan domba-dombaku, tandanya engkau mengasihi aku. Tapi ada satu POV yang saya dapat dari Tuhan. Bahwa saat itu Petrus dengan keberanian dia bilang, "Oh, saya kasih Tuhan." Kenapa? Saat itu aman-aman saja. Iya kan? Dia nggak tahu di depan sana sebenarnya sudah menunggu nih. Bahkan Tuhan Yesus sampai bilang gini, "Nanti kamu akan menyangkal saya." Tuhan, saya rela, mungkin dia bilang saya rela sudah kasih nyawaku buat Tuhan dan lain sebagainya. Ya kadang kita gitu kan. Iya Tuhan, saya percaya Tuhan, saya mengasihi Tuhan. Tapi begitu sesuatu terjadi, kata-kata mengasihi bisa 180 derajat berpindah. Iya kan, langsung wah tidak Tuhan. Tuhan jahat sekali, ya kan begitu. Dan itu yang Petrus alami. Hei, apa yang Petrus lakukan? Masih ingat nggak waktu Tuhan Yesus disalibkan apa yang Petrus lakukan? Kesia masih ingat?
Lari? Selain itu, yang paling terkenal dari Petrus. Jen mungkin tahu? Apa? Menjual? Petrus. Apa yang Petrus lakukan yang terkenal terhadap Tuhan Yesus ketika penyaliban? Yang bohong. Iya, dia berbohong. Dia menyangkal. Berapa kali dia menyangkal? 3. Sama siapa? Iya kan? Terus ada dancer. Ada namanya itu. Iya, ada namanya tapi tidak dicatat Kak. Oh iya. Bayangkan sama anak-anak. Kalau kalian baca, ada anak-anak tanya, bukankah kau pengikutnya? Bukankah, kau yang sama-sama dia tuh? Tidak. Bayangkan sama anak-anak dia bilang, tidak, demi nama Tuhan yang hidup. Asik. Sekali-kali saya tidak pernah mengenal orang itu. Baru ditanya berapa jam tadi. Apakah engkau mengasihi aku? Sampai sedih hatinya Petrus. Tuhan, engkau tahu, jawaban terakhir Petrus ya. Tuhan, engkau tahu dalam hati saya. Tapi Tuhan Yesus bilang gini, gembalakan domba-domba aku. Apa sih maksudnya? Tuhan cuma kasih tahu gini, saya dapat PV ini. Sometimes kamu harus lewati yang orang lain gak lewati. Mungkin ada yang sama, ada yang berbeda. Untuk apa sih? Contoh seperti Petrus. Petrus selesai, dia sadar kan? Wah, saya sudah berdosa sekali. Ada 2 orang yang alami hal itu. Yang kedua Yudas. Dia sadar, dia habis jual Tuhan Yesus. Aduh, lebih baik saya mati saja. Sudah terlanjur, saya sudah berdosa sekali. Petrus mungkin alami hal yang sama. Saya sudah berdosa sekali nih, gak bisa udah. Tapi Tuhan Yesus dengan lembut bilang, gembalakan domba-dombaku. Ingat waktu Tuhan Yesus bangkit, dia ketemu sama perempuan-perempuan yang datang menjenguk sama dia. Dia bilang, sampaikan kepada murid-murid, khususnya kepada Petrus. Khususnya kepada Petrus, kamu spesial. Kenapa dia pilih? Supaya begini, mungkin Petrus sudah bilang, saya kurang ajar, saya bejat, saya paling berdosa. Sudah tidak mungkin saya diampuni. Tapi Tuhan bilang, gembalakan domba-dombaku. Itu maksudnya apa? Gini, waktu Petrus alami hal itu, Tuhan sedang kasih tunjuk kayak begini. Mungkin kamu akan alami hal yang sama, melakukan hal yang gagal, atau ada proses yang kamu lewati. Gembalakan domba-dombaku itu apa? Cari mereka yang sama seperti kamu dahulu. Petrus dulu, wah saya tidak layak bisa ketemu Tuhan. Cari orang-orang seperti itu dan bilang, kamu layak. Seperti yang Jen alami, dia kehilangan orang tua. Mungkin banyak yang putus harapan, kehilangan orang tua, mamanya atau bapaknya, sampai dia rasa hidup sudah tidak ada gairahnya lagi. Jen bisa kuatkan dia. Karena kenapa? Jen alami hal yang sama. Gembalakan domba-dombaku. Kenapa Tuhan izinkan proses terjadi dalam hidupmu? Supaya kau akan jadi berkat buat orang lain. Amin. Amin. Jangan lari dari proses. Sekali lagi, jangan lari dari proses. Ada quotes nih. Tajamnya anak panah ditentukan oleh betapa sabarnya ia melewati proses runcing. Kamu tidak dilukai. Ingat, kamu tidak dilukai. Kamu sedang diasah atau diproses. Mungkin Kesia sebelum kita tutup mau simpulkan sesuatu hal? Silahkan Kesia. Oke, kalau dari saya itu mungkin yang bisa disimpulkan itu yang paling pertama itu ya jangan lari dari proses. Jangan lari dari proses. Jangan lari dari proses. Don't run. Karena kalau kita lari dari proses, ujung-ujungnya nanti kita nggak bakal jadi berkat buat orang lain. Betul. Malahan mungkin kita bisa jadi bukan dampak positif, sebaliknya jadi Batu dampak sandungan negatif. ya. Betul, bisa Iya. jadi batu sandungan. Terus yang kedua itu sabar-sabarlah. Sabar-sabarlah. Kalau belum hari ini? Kalau kan Mungkin hari ini minggu depan, minggu depan. Kalau bukan minggu depan? bulan depan. Bulan depan. Jadi bersabar ya. Betul. Di waktu Tuhan. Betul. Amin. Oke. Apa lagi? Terus ya mungkin itulah. Mungkin itu saja. Oke. Iya. Ada satu kalimat mungkin quotes yang mau dibagikan? Quotes. Ini quotes saya dapat dari Kak Ivana. Wih, kapan nih? Kak Ivana gak ngomong-ngomong dia. Di dunia ini itu sudah banyak yang sama, maka kita jadilah orang yang berbeda. Asik, di dunia ini sudah banyak yang sama, maka kita harus jadi orang yang berbeda. berbeda. Berbeda itu bukan berarti tidak baik, Betul. tapi yang pastikan bahwa berbeda yang kamu mau itu seperti apa yang Tuhan mau. Betul. Yang baik menurut pemandangan
Tuhan. Tuhan. Oke? Yes. Jadi sekali lagi nikmati proses yang kamu lewati. Besok kita akan kembali ke dunia nyata kita. Di sanalah kita diproses. Sebentar pun kita sudah kembali ke rumah kita. Mungkin ada yang bilang, Kak, rumahku seperti neraka, Kak. Sabar. Semua ada waktunya. Amin. Amen. Kamu gak bisa kendalikan lingkungan. Siapa yang bisa apa yang bisa kamu kendalikan? Diri. Diri sendiri. Pikiranmu, bagaimana kamu harus bertindak, jadilah berkat di sana. Kak, terlalu sakit, Kak, terlalu lama. Tunggu, bersabar. Kalau bukan hari ini kapan ya, Kesya? Besok. Besok. Kalau mungkin belum besok kapan? Minggu depan. Minggu depan. Kalau mungkin belum minggu depan? Bulan depan. Masih ada bulan depan. Selama masih ada kita, masih ada nafas yang Tuhan kasih, masih ada waktunya, masih ada kesempatan. Amin. Amen. Teruslah berusaha, izinkan Tuhan yang kuasai segala kehidupan kita. Oke, kita akan tutup di dalam doa. Mari semuanya kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, berterima kasih buat hari ini. Biarlah Tuhan ajari kami untuk tidak lari dari proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Meskipun terkadang kami tidak selalu mengerti, tapi kami mau percaya bahwa Engkau sedang membentuk kami menjadi anak panah yang tajam dan siap dipakai. Bentuk kami Tuhan, masing-masing pribadi kami, sesuai apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan pandang baik dalam kehidupan kami. Bapa, izinkan biarlah Roh-Mu bekerja dalam pikiran hati kami. Dan kami tahu keterbatasan hidup kami. Kami butuh Tuhan 100% dalam hidup kami. Kami serahkan masa depan kami, keluarga kami, bahkan apapun ke dalam tangan Tuhan. Sebab kami tahu ketika Tuhan yang pegang kendali, maka Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Kami percaya akan janji Tuhan, bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami seorang diri saja. Namun Tuhan akan terus menuntun kami sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa yang sakit telah disembuhkan, yang berbeban berat Tuhan sudah berikan kelegaan dalam hidup ini. Bahkan yang terikat Tuhan sudah lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Juga kami sebentar Tuhan akan memberikan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati tangan-tangan yang memberi. Biarlah persembahan kami mau ingin belajar memberi yang terbaik yang bisa kami berikan Tuhan. Biarlah Tuhan pakai menjadi alat untuk pelayanan di tempat ini. Sekali lagi Tuhan, kami serahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Perjalanan kami pulang pun kami serahkan dalam tangan Tuhan. Perbuatlah apa yang Bapa pandang paling baik dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Oke, ibadah telah selesai. Shalom. Saya jadi kaku kalau pakai ini, betul. Tiga SMP. Tapi satu sekolah. Bukan SMP. Oh, Arif Rati. Belakangnya SMA tuh. Tadi sudah ada PR ini. Atau baru minggu pertama. Baru minggu pertama, berarti kayak masih perkenalan tentang guru-gurunya ini. Kelas berapa? Kelas 9. Kok apa? Ikut tes? Kok enggak ikut panitia? Sosum. Sama Oke, jadi teman-teman semangat, tetap semangat. Besok kita akan kembali ke realita kehidupan kita masing-masing. Oh, sudah sekolah juga tuh? Pasti dong. Oh, iya, saya kira. Ini semangat.
itu tapi tidak dapat juga jawabannya. Ini namanya menyontek salah-salah. Kalau Edo kayaknya kok Juni juga? Ah, bisa aja. Main apa? Bisa betul? Bisa sedikit. Bless you. Oh tidak. Ngerinya Om Den, Babel. bisa main kah? Kami. Saya main tapi saya tidak mau tiket. Boleh? Saya boleh tidak mau tiket? Boleh. Saya pinjam di sana. Saya bawa diri saja. Kenapa nggak berbawa? Oh ya, bayar sel barang. Itu saja sudah berat. Titip di sini. Aduh jangan ya. Saya suatu waktu butuh. Ada rakyat. Kapan kan? 16-17 Agustus. Kirain pemain jago tuh. Selain Pak Antoni. Makanya saya bilang, ini yang saya takut ini ada pemain bayaran. Orang tua? Masa? Siapa namanya? Siapa? Aduh, tim mana itu? Sudah paling hantam saja. Yang penting hantam saja. Pokoknya ketemu di lapangan. Saya nggak pernah pegang ringgit. Nggak pernah mau main kah? Kenapa? Cari duit, bukan cari perut sekarang. Habis Ngerinya. tenaga deh. Jadi keluar mau kerja dari dari PBM? Apa itu? Nggak di PBM. Sama kan? Bilang rakyat saya. Dia mau ikut Makanya saya mengembang ke kanan dan ke kiri. tiba-tiba atlet. Tiba-tiba atlet. Makanya sesuai itu judulnya tiba-tiba atlet. 100 loh itu. Anda Daftar memang. sudah dibayar sama sudah dibayar sama Roland. Mana Roland? Yang tunggu sampai banyak. Ada Roland. Sudah dibayar sama Roland. Muncul ya dari minggu lalu nah.